Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Rahmatul Ummah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai strategi pemasaran pada PT Samudra Shipping Indonesia Tbk. Saya coba untuk share materi saya dulu. Manajemen strategi pemasaran pada PT Samudra Indonesia Tbk. Poin-poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan, kemudian strategi korporat, strategi bisnis, strategi fungsional, dan strategi operasional. Nah, kita ke poin yang pertama yaitu profil perusahaan PT Samudra Indonesia Tbk. PT Samudra sendiri merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang pelayaran logistik dan kepelabuhan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1964 oleh Sudarto Sastro Satomo dan pada mulanya merupakan perusahaan keagenan. Saat ini Samudra Indonesia merupakan perusahaan transportasi terpadu yang memiliki berbagai layanan yang terbagi atas lini shipping, logistik, port, properti, dan servis. Alamat kantor pusatnya ada di Gedung Samudra Indonesia, Jalan Lejen S. Parman, Kaf 35, Jakarta, Indonesia. Untuk strategi perusahaan, ada 4 yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu strategi korporat. Strategi korporat merupakan strategi yang bisa melakukan pengembangan pasar baru di luar pasar tradisional maupun melakukan pengembangan produk baru melalui backward dan forward integrasi. Analisis strategi tingkat korporat menghasilkan keputusan yang melibatkan bisnis yang akan ditambah, bisnis yang akan dipertahankan, maupun bisnis yang akan ditekankan. Kemudian, strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Sedangkan strategi fungsional adalah strategi yang dirumuskan secara spesifik pada area fungsional tertentu untuk mendukung strategi unit bisnis. Area fungsional ini meliputi departemen-departemen yang terdapat di unit bisnis seperti pemasaran, produksi, keuangan, SDM, IT, serta penelitian dan pengembangan. Strategi fungsional ini biasanya dihasilkan dan dievaluasi oleh kepala departemen seperti kepala pemasaran, kepala keuangan, kepala produksi, dan operasi. Kemudian untuk strategi operasional merupakan visi jangka panjang, terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, dan distinctive kompeten suatu perusahaan. Untuk strategi korporat PT Samudra Shipping Tbk ini yang bisa saya simpulkan atau saya uraikan adalah Samudra Agencies dapat melakukan kegiatan keagenan perusahaan pelayaran asing dengan lebih efisien berbekal pengalaman lebih dari 60 tahun di industri keagenan Indonesia. Samudra Indonesia sebelumnya juga telah mendirikan PT Samudra Terminal Indonesia STI untuk mengelola bisnis pengelolaan terminal dan kepelabuhan dengan lebih fokus. Restrukturisasi pengalihan saham efektif dilaksanakan pada 2 Mei 2016 yang menghasilkan STI sebagai induk subholding dari 5 anak perusahaan Samudra Terminal. Saat ini STI membawahi 4 terminal yang berlokasi di Tanjung Priok dan Palaran, Kalimantan Timur. Samudra Indonesia juga melakukan berbagai pengembangan di lini bisnis Samudra Shipping, baik untuk bisnis pelayaran di Indonesia maupun di luar negeri. PT Samudra Asahi Shipping atau SAS didirikan bersama sebagai perusahaan joint venture antara Samudra Indonesia dengan Osaka Asahi Kaiun Co. Ltd. dan PT Jasindo Duta Segara. SAS akan memasuki bisnis kepemilikan kapal di Indonesia.
Kemudian untuk strategi bisnis dari PT Samudra Shipping Tbk ini, jika melihat intensitas tingkat persaingan yang cukup tinggi dan makin kompetitif pada industri jasa transportasi angkutan lautan saat ini, maka strategi yang tepat untuk PT Samudra Indonesia Ship Management adalah strategi product leadership, yaitu dengan menekankan kualitas produk, baik dari segi fitur dan fungsi, dan faktor lain di mana perusahaan ingin menunjukkan bahwa produknya sangat layak untuk digunakan. Karena sebagai perusahaan ship management PT Samudra Indonesia Ship, diharapkan mampu memberikan layanan yang terbaik dalam hal pencapaian commission base dan running cost sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Tak ingin guncang karena terempas ombak, manajemen Samudra Indonesia beradaptasi dengan mengembangkan sistem bisnis terpadu dalam mengelola lini usaha yang menghasilkan pendapatan dan meningkatkan kompetensi pegawai. Yang selanjutnya yaitu strategi fungsional dari PT Samudra Shipping Tbk ini. Melalui jaringan kantor milik yang dimiliki di berbagai negara Asia, Samudra Logistik terus mengembangkan kerjasama penggarapan pasar logistik dengan sejumlah mitra strategis. Melalui anak usaha Cargo Logistik Singapura PT Ltd, Samudra Logistik memasuki bisnis warehousing di Malaysia dengan mendirikan Sea Hub Tangguh SDN BHD bersama mitra Siwak Global Land SDN BHD. Ini bisnis Samudra Property dikembangkan melalui unit usaha PT Samudra Property Indonesia yang saat ini difokuskan untuk mengembangkan aset lahan dan aset properti milik Samudra Indonesia yang terletak di berbagai kota di Indonesia. Kelima lini bisnis Samudra Indonesia tersebut dikembangkan dan dikelola secara fokus oleh tim manajemen yang dedikat dan ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian strategi operasional. Dalam aspek operasional, PT Samudra Indonesia akan menerapkan strategi efisiensi dan optimalisasi aset dan sumber daya dalam setiap lini usaha. Selain itu, perusahaan juga akan terus mendorong perbaikan dan penyempurnaan proses kerja dan aktivitas operasional yang selaras dengan praktik terbaik dan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan melindungi lingkungan. Berikut beberapa strategi operasional yang akan diterapkan, yaitu menciptakan layanan yang efisien, inovatif, dan bernilai tambah bagi para prinsipal. Kemudian, melakukan pengembangan pasar untuk keagenan lokal dan subagen, melakukan pembaharuan peralatan, peningkatan utilisasi kapal, rasionalisasi rute, dan pemilihan target pasar yang tepat. Kemudian menambah jumlah armada, meningkatkan kapasitas dan produktivitas aset, dan memperluas infrastruktur lapangan penumpukan dan depo. Berikut di layar bisa dilihat beberapa kompetitor perusahaan PT Samudra Indonesia Tbk, dari mulai PT Samudra Shipping, NYK Lines, Mars Line, MSC atau Mediterranean Shipping Company, Meratus Line, Kia Line, dan banyak lagi, kurang lebih 50 lebih perusahaan shipping agency di Indonesia. Kemudian diagram pemicu perubahan pasar di masa pandemi bisa dilihat di layar monitor. PT Samudra Indonesia Tbk mengungkapkan COVID-19 lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap aktivitas kargo ekspor dan impor. Adapun aktivitas pengiriman domestik tetap kuat. Dampak COVID-19 terasa lebih pada pergerakan kargo ekspor dan impor, sehingga aktivitas pelayaran banyak dialihkan dan substitusi ke dalam negeri. Pergeseran ini memberikan dampak positif bagi penyedia jasa dalam negeri, terutama manufaktur. Pelayaran domestik pun terangnya saat ini stabil dan tidak turun, tetapi tetap sehat. Ketika pelayaran internasional dilakukan sepekan 3 kali, diubah frekuensinya menjadi sepekan sekali atau 2 pekan sekali. Pengurangan frekuensi ini membuat biaya operasional dihemat karena tidak mungkin
harian tanpa muatan. Dengan melakukan pengurangan frekuensi pelayaran, barang-barang pun dapat ditumpuk terlebih dahulu sehingga setiap berangkat muatan kapal selalu penuh. Permintaan domestik Indonesia masih kuat sehingga setidaknya ini yang mendukung aktivitas pelayaran. Dia juga mengajak agar para pengusaha lokal memanfaatkan keunggulan Indonesia ini di tengah pandemi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.